Baiklah, bertemu kembali dengan Bu Ratna di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Pertama yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi yang bersifat kronologis, sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat yang bersifat kausalitas. Berikutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama yaitu menggunakan istilah-istilah teknis. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat-kalimat aktif dan pasif. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Ciri yang keempat yaitu menjawab pertanyaan bagaimana. Ciri kelima yaitu menjawab pertanyaan mengapa. Ciri keenam yaitu berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyimpulkan informasi isi dalam teks eksplanasi. Yang pertama yang harus kita cermati yaitu yang pertama informasi penting dalam teks eksplanasi yang berupa pokok-pokok isi informasi. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Yang kedua yaitu isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi memaparkan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena, peristiwa, ataupun kejadian. Dalam pemaparannya, teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Ikhtisar isi teks eksplanasi. Yang pertama yaitu berisi ide pokok teks eksplanasi. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf yang terdapat di awal, dan akhir atau menyebar di seluruh paragraf tersebut. Yang kedua, ringkasan isi teks eksplanasi. Ringkasan isi adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Meringkas bertujuan agar pembaca mudah memahami isi suatu karangan panjang. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi. Langkah yang pertama yaitu membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. Langkah yang ketiga yaitu mencari ide-ide pokok dalam karangan. Langkah yang keempat yaitu jika memungkinkan, ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkaskan lagi. Langkah yang kelima yaitu memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja tindakan dan kalimat pasif. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan konjungsi yang menunjukkan waktu atau kronologis. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Yang keempat yaitu menggunakan kata nomina umum dan abstrak yang merujuk pada fenomena. Yang kelima yaitu menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah sesuai dengan topik. Yang keenam yaitu menggunakan majas.
Yang selanjutnya yaitu tentang struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian dalam struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Pada bagian identifikasi fenomena, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa berkaitan dengan fenomena alam, budaya, sosial, atau fenomena lainnya. Bagian yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Pada bagian ini, perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Bagian yang ketiga yaitu ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi terdapat 2 pola pengembangan teks. Yang pertama yaitu pola pengembangan kronologis atau bisa disebut dengan urutan waktu. Dalam pola pengembangan kronologis, berikut langkah-langkah menyusun pola pengembangannya. Yang pertama yaitu mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi suatu peristiwa menurut tahap-tahap kejadian. Yang ketiga yaitu menjelaskan setiap urutan peristiwa secara tegas sehingga dapat terlihat seluruh urutan peristiwa dengan jelas. Pola pengembangan yang kedua yaitu pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama yaitu mendata peristiwa di lingkungan sekitar, kemudian mengamati suatu peristiwa, lalu mencatat urutan peristiwa tersebut, kemudian membuat kerangka teks eksplanasi, dan yang terakhir yaitu menulis teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan pada pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali.